Dan riya itu memang ada beberapa macam. Yang pertama, riya dalam agama. Jadi riya dalam agama. Dan ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah riya dengan anggota badan, dengan memperlihatkan kelemahan dan kepucatan untuk memperlihatkan bahwa sudah sungguh-sungguh beribadah. Jadi tiga tok ke lesu. Ngopo kok kesel, membengi tahajud. Nah, kenapa kok kelihatan puasa sunnah? Jadi memperlihatkan kusut, memperlihatkan capek. Biar ketahuan seolah-olah sebagai seorang yang ahli ibadah. Termasuk dalam hal ini merendahkan suara, mata yang sayu, bibir yang kering, bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dia selalu berpuasa. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam itu pernah menyampaikan, bila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya meminyaki dan menyisir rambutnya supaya tetap kelihatan segar. Maka hal tersebut disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam karena orang yang berpuasa ditakutkan terserang penyakit riya. Dan ini adalah bentuk riya dari arah badan bagi ahli agama. Sedangkan riya ahli dunia, maka mereka akan menampakkan kegemukan, kulit yang cerah, penampilan yang ideal, ketampanan, tubuh yang bersih. Yaitu riya ahli dunia. Mana yang lebih tercela? Riya dalam agama. Kalau untuk riya ahli dunia tadi dapat menimbulkan iri dan dengki orang lain. Kalau kita tinggal di kampung ya, hendaknya tampillah sebagaimana orang kampung berpenampilan. Di kampung itu biasanya kalau pakai emas itu 5 gram, 10 gram sudah gede ya, jangan pakai saon setengah on. Pripun, Pak? Ya. Untuk apa? Ya, supaya tidak menjadi penyakit hati. Demikian pula tidak usah diceritakan kalau tadi baru dari restoran mahal. Saking pundi, Pak? Saking restoran. Beli kopi 1 gelas 100.000. Oh, itu saya krungu ya. Itu yang mendengar gimana rasanya? Ya, akan berpikir aneh-aneh. Baru kaya kemarin sore aja sombongnya, naudzubillah. Nah, kan jadi menimbulkan penyakit hati. Sehingga tidak perlu diceritakan. Baik. Dan kalau kita tampil terbaik dalam hal dunia, itu boleh saja selama tidak berlebihan. Jadi seperti tadi tampil bersih ya bagus, rapi bagus, tetapi kalau kemudian dapat menimbulkan penyakit hati, maka hendaknya dihindari. Yang kedua adalah riya dengan penampilan seperti menunduk saat berjalan, membuat tanda sujud di kening misalnya. Kalau alami ada tandanya ya sudah, tapi tidak perlu digosok-gosok supaya ada bekas sujud. Kalau saya adanya bukan bekas sujud, bekas jatuh. Ini ada 1, berapa nih? 1, 2, 3, 4 apa ya? Nah, untuk bekas jatuh, bukan bekas sujud. Atau juga dalam hal-hal yang lain yang terkait dengan penampilan yang supaya terlihat sebagai orang yang solih, tapi dibuat-buat hendak boleh. Maka tampillah apa adanya. Jadi termasuk dalam hal ini tampillah apa adanya. Baik Bapak dan Saudara,
yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam bab ini ada orang yang ketika beribadah itu riya, tapi ada pula kalau tadi ibadahnya yang terkait dengan riya dalam agama, itu ada riya anggota badan, ada riya penampilan, maka itu sama-sama tidak dibolehkan. Yang berikutnya ada riya dengan perkataan. Jadi ada riya dengan perkataan, sehingga tidak boleh pula kita menghafal hadis-hadis misalnya untuk memperlihatkan bahwasanya mahir dalam menghafal hadis. Nah, ini namanya riya dalam perkataan. Maka yang biasa-biasa saja, hindari riya dalam perkataan atau mahir menghafal yang terkait dengan kitab-kitab para ulama yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh jamaahnya itu intinya apa. Nah, tapi kemudian disebutkan dari sini. Nah, baik, kalau bisa menjaga hati itu bagus, tetapi kalau tidak maka sebaiknya hindari. Jadi intinya sebagaimana di dalam kitab ini, riya bisa berupa yang terkait dengan perkataan, bisa pula penampilan, bisa pula anggota badan. Termasuk dengan riya dengan perkataan itu menggerakkan kedua bibir sehingga tampak seolah-olah berzikir padahal tidak berzikir, umi. Nah, saya pernah satu saat ketika ada acara akikoh, itu bapak-bapak itu menyentuh rambutnya dan bibirnya umi. Saya berprasangka baik, ini doa. Saya bertanya, ndonga napa Pak? Ben wangun. Ya, bapaknya jujur sekali. Tahu ben wangun? Biar pantas. Nah, sehingga sentuh rambutnya, bibirnya bergerak. Doa apa Pak? Biar pantas. Jadi ternyata biar pantas. Baik. Jadi intinya termasuk bentuk riya itu bisa menimpa perkataan. Perkataannya dibuat-buat biar fasih. Nah, bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Sehingga kadang-kadang dalam hal ini bisa jadi orang yang diselamatkan itu adalah orang yang bacaan Qur'annya tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena dia takut didengar orang. Sementara kalau yang bacaan Qur'annya bagus itu juga berpotensi riya. Atau juga tadi riya dalam masalah hafalan Al-Quran atau hafalan hadis. Bisa jadi yang diselamatkan itu yang hafalannya sedikit dan gradul. Yang hafalannya banyak tentu perlu berhati-hati. Demikian pula melunakkan suara biar kelihatan merdu dalam membaca Al-Quran. Maka ini ketika kita suaranya kok tidak bagus-bagus amat, bersyukurlah kita diselamatkan dari riya, membaguskan bacaan Al-Quran. Nah kalau suaranya bagus, alhamdulillah punya suara yang bagus untuk beribadah, untuk mengimami biar orang-orang nyaman. Tentu niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Jaga hati. Baik Bapak dan Saudara, riya yang berikutnya adalah riya dengan amal perbuatan, seperti orang sholat yang memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukuk dan sujudnya. Tadi tidak ada orang sholatnya cepat, pas ada orang rukuknya jadi panjang, sujudnya jadi lama. Ya, maka ini adalah riya dengan amal perbuatan. Ada pula riya dengan teman-teman dan tamu. Jadi misalnya memaksakan diri untuk mengundang seorang ulama atau seorang ahli ibadah agar dikatakan bahwa fulan dikunjungi oleh ulama. Jadi dalam hal ini
hendaknya kita tidak perlu memaksakan diri. Mengundang banyak tokoh para sesepuh biar dapat pujian dari tetangga. Yang diundang orang-orang hebat. Maka undanglah sesuai kemampuan. Tidak perlu mengundang di luar kemampuan. Wah, undangannya banyak. Dan seterusnya. Sesuai kemampuan saja. Kadang-kadang mengundang tamu dan teman-teman, kalau kita tidak mempertimbangkan banyak hal, bisa jadi rugi dunia, agama, bisa jadi pula rugi akhirat. Direwangi ngutang-ngutang, ngundang wong akeh, terjatuh dalam hutang, naudzubillah, apalagi jika hutangnya riba. Maka kalau mau ngundang tamu, ya semampunya saja. Jadi semampunya saja. Tidak perlu merepotkan diri sendiri, mengukur kemampuan. Saya pribadi sebagai orang dan keluarga dari kalangan grassroots, tahu grassroots ya? Akar rumput. Nah, itu ketika ada acara, termasuk pas pernikahan saya dulu, saya akui saya tidak ngundang orang banyak, hanya SMS beberapa orang. Kenapa? Karena memang menyadari tidak ada yang untuk menjamu, dan tidak nyewa gedung, tidak nyewa tukang rias. Jadi karena menyadari kalau ngundang tukang rias itu berapa, Pak? Ya, puluhan juta. Puluhan juta. Baik. Dan itu habis dalam sehari. Untuk ukuran saya sebagai masyarakat kalangan grassroots waktu itu, puluhan juta itu saya nabung bisa berapa bulan, setahun mungkin belum dapat. 10 juta itu setahun belum dapat saya. Baik. Sehingga sudah sesuai kemampuan. Apa daya seorang guru sekolah swasta waktu itu dengan gaji 300.000. Itu kalau 10 juta butuh berapa lama, Pak? Ya waktu itu kan kalau setahun dapat enggak? Enggak dapat. 3 tahun? Enggak makan. Ya. Baik. Jadi ya semampunya saja. Tidak perlu mencari kata wah, kata wow. Kadang kita ngundang tamu ingin di wah, ingin di wow. Pripun, Pak? Iya, gengsi dan seterusnya. Tidak usah gengsi, semampunya saja. Insya Allah itu lebih nyaman. Insya Allah lebih nyaman. Baik, inilah sejumlah perkara yang berpotensi riya yang disebutkan oleh penulis kitab ini.